mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Palembang pagi ini. Hari ini di hari Kamis pendengar tanggal 7 November 2024 bertepatan juga dengan peringatan Hari Wayang Nasional ya, yang menjadi salah satu cara untuk bagaimana kita itu bisa meningkatkan pelestarian seni budaya khas Nusantara. Nah, Palembang juga sebagai kota tertua begitu ya, juga tidak kalah juga ini punya seni budaya wayang yang bahkan ini perkumpulannya juga luar biasa ya. Kalau kita berbicara soal wayang pasti berkaitan dengan dalang dan masih banyak lagi komponen-komponen yang bersatu di dalamnya begitu ya. Nah, jadi wayang ini juga bisa mengedukasi kepada siapapun, baik itu dari kalangan generasi apapun ya, entah itu yang muda bahkan yang tidak terlalu muda ya. Ini juga punya pesan tersendiri setiap kita menikmati ya pertunjukan dari wayang itu sendiri. Nah, 7 November diperingati Hari Wayang Nasional ini, jadi tanggal ini juga mengacu pada pengakuan UNESCO terhadap wayang sebagai warisan kebudayaan tak benda pada 7 November 2003. Saat ini wayang juga menjadi salah satu kebudayaan yang dipentaskan untuk hiburan dan sekaligus edukasi melalui sebuah cerita. Jadi menurut catatan sejarah juga wayang ini sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di tanah Jawa. Nah, lantas bagaimana perkembangan wayang saat ini ya, mumpung di Hari Wayang Nasional ini, wayang sebagai inovasi geliat Reka Cipta Wayang untuk kejayaan negeri. Kami akan membahasnya bersama kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Kita sapa terlebih dulu, ada Pak Untung Wijaya, Ketua Pepadi Kota Palembang, dan juga beliau ini adalah Sekretaris Pepadi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Untung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke sini tadi gimana Pak? Lancar, alhamdulillah ya. Lancar, sedikit di Simpang Pahlawan. Macet ya Pak? Iya. Putaran juga lumayan jauh ya Pak sana ya. Iya. Selanjutnya juga kita kedatangan Pak R. Amin Prabowo. Ini beliau juga senior kita juga ya, anggota Pepadi Pusat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat pagi juga dan selamat mendengarkan para pendengar setia RRI. Baik, ini nampaknya kedua narasumber kita nih memang yang di bidangnya yang akan berbincang-bincang sama kita ini memang nggak asing lagi di dunia perwayangan ini ya. Hobi Mbak, hobi. Penikmat Ya, seni. Ya. Penikmat seni ya. Nah, jadi Pepadi itu kami sampaikan juga pendengar, mungkin bagi Anda yang lupa, bahkan juga ada generasi yang baru tahu begitu ya, Pepadi ini adalah Persatuan Pedalangan Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana wayang itu juga memiliki inovasi yang cukup luar biasa ya untuk kejayaan negeri kita tanyakan dulu sebenarnya untuk Pepadi atau Persatuan Pedalangan Indonesia untuk di wilayah Sumsel dan Kota Palembang, karena ini Pak Untung ini dua-duanya ya, Sumsel dan Kota Palembang, dia memegang, maksudnya dia mengkoordinir ya, aktif di situ dua-duanya. Nah, bagaimana ini pergeliatan wayang sendiri nih Pak di wilayah kita ini? Ya, terima kasih Mbak, cukup menggembirakan ya kegiatan pedalangan di Sumatera Selatan, terutama di daerah-daerah yang komunitas berasal dari Jawa, dan sampai sekarang pun masih dilestarikan, apalagi kalau bulan Muharram ya, bulan Suro itu luar biasa di Ubud Timur, di Musirawas, di Lubuk Linggau dan kabupaten lain tentu saja yang ada komunitas masih cukup sering ya mengadakan pagelaran wayang ini. Jadi rutin gitu ya? Iya, Pak? rutin. Tapi ya. di dalamnya Pepadi ini apa saja sih Pak?
yang ada di dalamnya Di ya? dalamnya ya pelaku seni yang berkaitan dengan pedalangan. Jadi di situ ada dalang ya yang menggelar itu, kemudian para yogo itu pengerawit yang mukul gamelan itu Mbak, yang Oh ngiringi ya, itu ya. ya, kemudian sinden penyanyinya ya. Dan sekarang kan sudah lain image dengan dulu. Kalau dulu seakan-akan diremehkan, namun sekarang kan sudah profesi. Siapa itu yang meremehkan Pak? Seakan-akan begitu. Orang tua itu masih ada pemikiran misalkan anaknya jadi sinden gitu ya. Itu ya. seakan-akan kurang Konotasinya berharga. masih negatif gitu ya, Pak ya? Iya, sekarang kan sampai S3. Ya. Di isi Solo, Yogyakarta dan tempat yang lain. Memang ini sebagai profesi kan, sebagai karir yang bisa tentu saja untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana ya pegawai yang lain tentu saja begitu. Iya. Oke, berarti ini tersebar di seluruh daerah yang ada di Sumsel gitu ya Pak. Hampir punya perkumpulan ini ya. Iya, betul. Para teman-teman pekerja seni yang berkecimpung di dunia perwayangan ini ya, begitu ya. Oke. Kalau Pak Amin sendiri cukup lama bergabung berarti ya Pak ya? Bukan main nih. Senior nih suhu ya Pak. Mulainya juga dari kecil. Usia berapa tuh Pak kecilnya tuh? Ya masih SD, SMP gitu kami sudah menggemari, tapi kami nggak bisa aktif gitu. Karena tiap bulan di RRI kan selalu menyelenggarakan pergelaran wayang, siaran gitu ya. Kemudian di RRI terutama kami mendengarkan radio. Jadi kalau lewat RRI pengen ikut nonton live, tapi masih kecil belum boleh. Jadi gitu. didengarkan ya. Tapi pada waktu-waktu tertentu malam minggu gitu sering diajak orang tua untuk nonton wayang orang. Dulu di Semarang ada wayang orang Esti Pandowo, dan itu kami senang dengan nasihat-nasihatnya di sana. Dan setelah SMP kami mencuri-curi nonton Kang Esti Pandowo sendiri. Pamitnya belajar bersama di sekolahan, tapi kami ke sana masuknya itu dari pintu belakang. Kita bisa melihat kehidupan para pelaku seni wayang ini, dan kami ikut membantu menarik layar buka dan tutup dan sebagainya itu. Jadi sejak kecil kami sudah senang dengan budaya ini. Iya, sejak kecil sudah mulai senang budaya, sudah mengelabui juga ya Pak ya? Ya, sampai segitunya karena pengennya nonton waktu itu. Ya. Ngomongnya belajar ternyata nonton. Iya, gitu betul, ya, betul. Itu saking pengennya. Saking pengennya ya. Iya. Oke, nah tapi ini kan kita nih kan tahun selalu berjalan begitu ya Pak ya. Terus pergantian zaman yang juga luar biasa ya. Betul. Apalagi sekarang ini sudah serba digitalisasi ya. Iya. Nah kalau bapak-bapak ini melihat wayang yang dulu dengan wayang yang sekarang ya, itu apa itu perbedaannya Pak? Mungkin saya ke Pak Untung dulu, silakan Pak. Oke, terima kasih. Memang sesuai dengan perkembangan, Mbak ya. Perkembangan sekarang ini, kalau dulu kan pagelaran wayang kulit itu didengar di radio ya. Jadi mengutamakan suara, baik itu gamelan maupun suara dalang sindennya. Kalau sekarang kan sudah memang live dilihat secara langsung. Apalagi sekarang ini sudah tren live streaming kan. Jadi bisa dinikmati di seluruh dunia. Itu maka perlu inovasi dari dalang supaya tidak membosankan. Dari segi ceritanya, kalau dulu kan pakai pakem ya, jadi didengarkan alur cerita dari awal sampai terakhir. Nah, kalau sekarang kan tidak, banyaklah hiburan sekarang, sehingga generasi muda itu bisa ngikuti. Kalau dulu kan ya hanya gending-gending yang diiringi gamelan saja. Nah sekarang kan udah ditambah dengan campur sari. Jadi sering pagelaran secara nasional itu saya sering ikuti, dari Kapolri, kemudian juga Panglima TNI mengadakan pagelaran wayang. Beliau tidak bisa berbahasa Jawa tapi bisa bernyanyi senang ria di acara wayang kulit, karena tadi sudah ada inovasi tadi. Nah, ditambah dengan musik Mbak sekarang ini. Itu yang membedakan. Ya, jadi alur ceritanya yang pertama kalau dulu betul-betul utuh, nah sekarang hanya disingkat saja karena
memang media hiburan untuk saat ini. Itu Mbak. Yang penting pesannya tuh tetap nyampe Iya, begitu ya Pak ya kepada pesan masyarakat nyampe, yang ya. menonton ini ya, Iya. bahkan juga yang mendengarkan ya. Iya. Baik. Sebelum kita lanjutkan kembali, kami ingatkan kembali pendengar untuk bergabunglah bersama kami melalui chat di aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090, bahkan ke telepon kita di 0711 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung, kita terima dulu ya Pak ya. Iya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata, Selamat pagi. Sama siapa di mana? sama Pak Sari di Sekayu. Pak Azari di Sekayu. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam Bapak. Iya, selamat pagi Bapak. Saya kan mau tanya Pak, kenapa kan apakah untuk orang Jawa saja atau untuk orang Sumatera juga Pak? Oh, wayang ini. yang di Pepadi ini ya? Iya, Itu saja. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu nih Pak. Iya. Pertanyaannya, apakah ini untuk teman-teman yang memang dari Jawa saja ya, maksudnya yang darahnya Jawa, apa untuk umum nih, untuk yang non Jawa juga boleh? Jadi begini, izin Pak Amin Ya, ya, silakan. nanti Bapak nambahinya. Jadi wayang ini sebenarnya untuk semua belahan dunia, ya, karena di Surakarta kemudian di Yogyakarta itu banyak dari mancanegara yang belajar dalang ya, belajar dalang. Juga di dalam pagelaran wayang ini kan bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagian di antaranya. Dan juga ada wayang Palembang kan, wayang kulit wayang Palembang. Wayang Palembang walaupun memang kita lihat di sini perkembangannya, mohon maaf kurang menyenangkan, hanya satu dalang Pak Wirawan Pak Amin Iya, ya. betul. Inilah kewajiban kita bersama nanti bagaimana supaya bisa dikembangkan ya, baik wayang kulit Jawa maupun wayang Palembang. Oke, Pak Amin bisa menambahkan. Ya, oke. Oke, Begini silakan. Pak Azari, dalam pementasan ini karena yang diharapkan ikut menikmati dan mendengar pesan-pesan moralnya adalah bukan hanya suku Jawa, maka bahasanya, bahasa pengantarnya bisa dengan bahasa Indonesia. Bahkan menurut pengalaman, waktu kami diundang untuk nonton bareng wayang kulit di istana bareng waktu itu Presiden Pak SBY, itu ada layarnya di sampingnya itu dengan menggunakan bahasa Inggris, ada penterjemahnya. Sementara kalau di Palembang pernah kita tampilkan wayang kulit di atrium Palembang, PTC ya. PTC, Ya. atrium PTC, itu bahasanya bahasa Indonesia. Dan itu dilakukan pada siang hari, mulai jam 1 sesudah sholat lohor sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Peminatnya luar biasa. Karena tidak kita batasi, kita tidak pageri tempatnya, jadi ada yang ngelus-lus gamelannya, ada yang megang-pegang wayangnya. Kami persilahkan, memang kami buka supaya makin mengenal, dan pesan moral yang ingin disampaikan supaya bisa dipahami oleh semua golongan, semua pemilik bahasa. Itu antara lain. Kemudian wayang itu bukan hanya milik Indonesia Pak Azari, tapi juga milik dunia. Bahkan pada saat terbentuknya Asosiasi Wayang ASEAN, jadi seluruh anggota negara ASEAN itu mempunyai wayang dalam bentuknya sendiri-sendiri, melakukan kongres atau sidang pertamanya itu ada di Palembang, diselenggarakan di Palembang, dan para delegasi organisasi wayang di seluruh ASEAN berkumpul di Hotel Swarnadwipa, difasilitasi oleh Pak Wali Kota dan Bapak Gubernur. Kemudian ditampilkan wayang Singapura dan wayang Kamboja. Itu sangat bagus, sangat menarik, dan membuka mata kita bahwa wayang itu bukan hanya milik Indonesia, tetapi kayaknya asal-usulnya dari Indonesia. Begitu Pak Azari, terima kasih. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali nih. Jadi kalau misalkan tadi sudah disampaikan seperti itu, berarti pemerintah kota kita, pemerintah provinsi kita itu sangat mendukung begitu ya Pak Untung dan Pak Amin ya? Iya. Iya.
dukungannya itu bisa berbentuk apa saja nih Pak biasanya kalau misalkan dalam urusan perwayangan ya, Iya, atau iya. kalau misalnya bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia ini. Silakan Pak Untung, Pak Amin. Menurut pengalaman, pada saat kami sempat bertanggung jawab untuk sebagai ketua Pepadi Provinsi, Ya. Pak Gubernur itu memberi bantuan biaya untuk para pengrawit. Karena pengrawit ke sini kan harus pakai ojek, harus Ya. ninggali orang rumah dan sebagainya. Kemudian kekurangannya baru dicarikan oleh Pepadi dan bantuan dari RRI juga kontribusi dari. Jadi kontribusinya itu dari Pemda dalam bentuk itu. Kemudian dari RRI juga, di samping RRI juga memfasilitasi karena sebulan sekali pada saat itu kita melakukan siaran live pergelaran itu. Oke. Nah, Pak Untung kalau Iya. dulu tuh kan memang saya juga kebetulan sudah beberapa tahun bergabung di RRI kan. Iya. Dulu juga saya sering lihat tuh kan kita agak rutin begitu ya menyelenggarakan ya. Tapi sekarang nih nggak terlalu rutin kayak kemarin ya Pak ya. Apa yang terjadi sebenarnya Pak? Ya, semua tergantung pada situasi kondisi, terutama ya pasti pada ketua kan, yang sangat menentukan bagaimana. Oh, balik ke kiprah. kebijakan gitu ya Pak? Ya, termasuk Langkah dan langkah ketua bagaimana itu ya. Oke. Dulu kan Pak Suparno Wonopokromo almarhum ya. Beliau kan juga pengusaha. Iya. Nah, Ya. karena pagelaran wayang kan tidak terlepas dari Keuangan ya Pak ya, biaya keuangannya. ya. Oke, berarti kalau misalkan mau menyelenggarakan itu butuh usaha yang luar biasa setahun sebelum malah ya Pak ya mungkin ya. Apalagi kalau misalnya setiap bulan mau dilakukan tuh pasti luar biasa sekali kan, Iya, kita mau betul. cari sponsor dan lain-lain Iya, ya. betul. Oke. Tapi kalau peminatnya penikmat wayang sendiri ya di wilayah Sumatera Selatan saat ini tuh seperti apa sih Pak Untung? Ya, sebenarnya menyenangkan ya. Heeh. Nah, kalau kepingin tahu nanti ya, insya Allah pada tanggal 12 malam tanggal 13 Selasa malam Rabu November ini? besok iya akan digelar pagelaran wayang kulit di Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Oh, Ya. langsung dibocorin itu. Tanggal Monggo 12. saja kalau ingin menyaksikan secara langsung, kami panggil ya apa namanya itu bintang tamu yang sedang viral. Ya. Siapa tuh Pak? Eka ya. Eka Priatiningsih atau Eka Uget-Uget Sarjana Seni dari Solo. Oh, dari Solo. Berarti di Iya. ke sana ya. Iya. Oke, baiklah tanggal 12 nanti ya Pak Ya, ya. tanggal 12 Selasa malam Rabu, hiburan Selasa malam masyarakat. Rabu Iya. ya, hiburan masyarakat ya. Iya. Oke, dalam rangka apa tuh Pak? Ya, hiburan saja. Oh, mungkin salah satu ada memperingati sponsor. Hari Wayang Nasional juga Siap. gitu ya Pak Iya, ya. iya, Antara siap. lain. Antara lain ya. Di antaranya itu sekaligus memperingati Hari Wayang Nasional, Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi peminatnya tuh banyak kalau di wilayah Sumsel. Banyak. Banyak ya Pak? Banyak, Iya. hampir di seluruh kabupaten, di pelosok-pelosok itu ada. Dulu sejak mulai menurunnya frekuensi siaran, mereka boleh bisa dikatakan protes gitu. Sekarang kok enggak lagi gitu. Dan mereka sudah terlanjur apa namanya ya, itu jadi santapan rohani budaya untuk Iya. mereka gitu. Sudah kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu ya Pak Iya, ya? betul. Oke. Nah, masyarakat ini kan banyak taunya memang wayang ini kan memang berasal dari Jawa begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita yang seperti apa yang disampaikan Pak Azhari tadi ya, kalau kita yang bukan dari Jawa ya, Ya. kadang kan kita juga kayak saya tuh juga suka sama lagu-lagunya segala macamnya, tapi pas nonton nggak ngerti Pak. Nah, solusinya gimana itu Pak? Apakah sebenarnya kalau ditampilkan secara digital begitu, apakah itu nanti ada teksnya apa gimana untuk membantu teman-teman yang seperti saya yang tidak mengerti ini? Gimana tuh Pak? Silakan Pak Untung nih. Iya. Kalau apa namanya itu yang nasional itu memang terutama untuk barat ya bahasa Inggris ya, langsung ditransfer ke bahasa Inggris. Tapi kalau untuk ke bahasa Indonesia Iya. memang
belum terlihat ya, belum terlihat itu. Tapi di dalam pagelaran itu nanti ada adegan-adegan tertentu yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Atau kecuali memang diminta pagelaran wayang kulit dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oh. Nah, itu bisa. Nah, silakan saja monggo yang ingin wayangan pakai bahasa Indonesia, para dalang udah siap itu. Udah untuk siap ya menggelar. Pak ya Iya. untuk menggelar ya. Berarti sesuai permintaan. Iya, Ya, Pak, ya. sesuai permintaan pasar. Oke, baik. Kita ke pendengar lagi nih, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata, Selamat pagi. Sama siapa di mana? dari Jawa Barat tentang daerah Wayang Golek. Oh, Pak Ahmad Irwan ya. Di Bandung Timur ya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Bapak. Ahmad Irwan. Yang sudah terkenal kan kalau di Jawa Barat anak Wayang Golek itu almarhum Bapak Haji Asep Sunaria. Sekarang ada generasi terus anak-anaknya itu kan seperti itu. Iya. Nah, jadi lalu ada tadi itu kata Bapak memang wayang itu lahir dari di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Mungkin kalau Jawa Timur kan istilah wayang kulit ya. Iya. Memang saya juga memperhatikan itu, kalau memang wayang suka cerita-cerita kadang-kadang disesuaikan dengan keadaan negara kita kan. Betul. Apalagi kan kritikan yang ada yang namanya wayang yang sudah terkenal si Cepot, maaf nih ya. Itu si Cepot itu adalah lecehan tapi kadang-kadang banyolan banyak kena gitu kan, seperti itu. Betul. Nah, bagaimana tadi Sumatera Selatan, nah apakah memang seandainya jadi pergelaran baik wayang golek maupun wayang kulit dilupakan, tetap ditemukan bahasa Indonesia, dan tidak mungkin kalau di Sumatera Selatan umpamanya wayang golek pakai bahasa Sunda nggak mungkin ngerti semuanya, kalau bahasa Jawa nggak mungkin semuanya. Ya, mungkin itu ya harus menggunakan bahasa nasional. Nah, itu tentang peran wayang itu mungkin tanggapan dari saya juga dulu kan ketika orang tua saya kan kadang semalam suntuk itu menyiarkan wayang golek dari Bandung kan. Semalam suntuk, tapi sekarang kan wayang istilah budaya itu tuh RI kurang hilang kan. Di Pro 4 juga kadang-kadang ada tapi kan cuma selewat kan. Nah, di sini seperti itu caranya. Jadi soalnya RI sekarang itu banyak menggilangkan budaya daerah gitu kan. Nah, itu terutama seperti siaran dulu, ingat ada siaran pedesaan dan sebagainya, itu sangat bermanfaat terutama di wayang golek kadang semalam suntuk kan. Nah, itu bagaimana itu tanggapan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Ada yang mau ditanggapi, silakan Pak Untung dan Pak Amin. Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Jawa Barat. Wah, hebat sekali RRI Palembang bisa didengar di sana. Memang Pak Irwan, untuk wayang golek di Sumatera Selatan pun ada Pak. Di Sumatera Selatan itu ada beberapa jenis wayang yang ada di sini. Wayang klasik Jawa aja terdiri dari gaya Solo, gaya Mataram Jogja, gaya Kebumen ada, kemudian gaya pesisiran di daerah Tegal ada juga. Untuk Jawa Tengah aja udah ada 4. Belum yang dari Jawa Timur ada, dalangnya juga ada. Sedangkan di Palembang sendiri ada juga dalang wayang golek. Ada juga dan sering beberapa kali kita tampilkan juga. Bahkan pada penutupan Musda Pepadi Provinsi yang kami tampilkan digelarkan itu adalah wayang golek. Dalangnya dari Bengkulu dan para pengrawatnya semua dari Sumatera Selatan. Untuk wayang yang ada di Sumatera Selatan itu di samping wayang kulit klasik, ada wayang golek, ada wayang Bali, ada di sini. Dan di RRI ini juga pernah kami tampilkan semacam parade wayang. Rencananya itu wayang golek, wayang kulit klasik, diwakili wayang Palembang dan wayang Bali. Tapi karena panggungnya yang di auditorium itu kan kecil, hanya menampung 2 layar, jadi berjejeran layar wayang Bali dan wayang Palembang ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu pernah kita tampilkan Pak Irwan. Dan wayang golek akan kita tetap lestarikan. Bahkan beberapa tahun yang lalu RRI punya koleksi 1 perangkat wayang golek Menak gaya Cirebon. Itu kita rehabilitasi, yang gagangnya sudah
udah hampir patah dan sebagainya udah kita renovasi, sekarang sudah layak lagi untuk tampil. Itu Pak Irwan. Terima kasih perhatiannya. Oke, Pak Untung ada yang mau ditambahkan? Ya, benar kata beliau. Cuman memang perlu kerja keras nih Mbak dalam rangka pengembangan seni wayang kulit ini. Iya. Dan mudah-mudahan nanti pengambil kebijakan pemerintah itu bisa peduli terhadap budaya. Ya, kita ketahui bahwa memang untuk kesenian tradisional ini kelihatannya untuk saat ini ya kurang mendapatkan perhatian. Mudah-mudahan nanti dengan pejabat-pejabat yang baru nanti peduli. Kami pun juga keluhan-keluhan dari teman-teman ya dari Kota Palembang ya, baik itu seni bukan wayang kulit saja. Ya memang kita maklumi ya Palembang kan kota dagang ya. Kalau dagangan banyak di Palembang. Akan tetapi ya inilah kami dengan Pak Amin selalu komunikasi kerja keras bagaimana caranya agar supaya tetap wayang kulit itu bisa berkembang, kemudian juga wayang-wayang yang lain. Ini saya sangat rindu nih Pak Ahmad Irawan itu di Palembang itu udah lama ini, mohon maaf tidak digelar wayang golek. Asik betul, Cepot itu luar biasa pakai bahasa Indonesia lucu dan mengena. Dan memang Mbak bukan silahkan dipelajari bahwa wayang itu nilai-nilai spiritualnya itu tinggi. Ya, makanya selain tontonan itu juga tuntunan. Jadi ketika kita sudah senang dengan wayang, ada yang di dalamnya itu banyak petunjuk, petuah, tingkah laku dan sebagainya, dan tentu saja didasari dengan ajaran agama juga. Jadi tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama. Itu ya. Oke, baik. Kita ke pendengar kembali nih Pak. Ya, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa, di mana? Oma Ana Prabu Muli, Mbak Tata. Oma Ana di Prabu Muli, silakan. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak para narasumber wayang yang ada di studio. Waalaikumsalam Ibu. Salam sehat ya Bapak ya. Ya, Mbak Ana. Ya. Kebetulan saya kan baru monitor ya. Emang udah lama di dalam hati pingin bertanya gitu ya. Sebenarnya Silakan. asal mula wayang ini dari mana sih Pak gitu ya? Asal mulanya dari mana kok bisa ada wayang gitu? Ada wayang golek, ada wayang itu termasuk nggak sih kayak Gatot Kaca ya? Iya. Gatot Kaca ya. Gatot Kaca gitu. Itu beda-bedanya apa sih Pak? Apa ada jenis-jenisnya wayang ini Pak ya? Oke. Iya. Ceritanya dari mana Pak ini kok bisa ada wayang ini gitu? Baik. Dan itu kenapa dikatakan jadi wayang gitu ya Pak ya? Ingin tahu Pak ceritanya, minta tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Amin dulu. Ya. Kalau saya mulai dari kata wayang ya, itu asalnya dari bayang-bayang. Jadi wayang itu sebetulnya isi ceritanya itu menggambarkan bayangan hidup orang itu di dunia ini. Makanya tokoh-tokoh wayang itu semua karakter manusia di dunia ini ada melekat di wayang itu. Misalnya Yudhistira, dia karakter yang satria. Pandawa itu karakternya satria semua ya. Kemudian ada yang culas seperti Patih, siapa itu namanya, Patih Sengkuni. Ada yang suka menghasut. Ada yang sebagai rakyat jelata tetapi apa kata-katanya didengar seperti Punakawan ya. Kalau di Sunda tadi apa? Cepot Udawala itu ya. Kemudian itulah wayang itu asalnya dari kata bayang. Itu bayangan hidup manusia di dunia ini digambarkan dalam bentuk wayang. Filosofinya juga wayang itu dia boleh aja waktu dimainkan wah teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang nyanyi dan sebagainya. Tetapi begitu dia di dalam kotak atau peti, dia rukun lagi, dia berdampingan lagi. Itu filosofinya. Jadi kalau orang udah mati ya sudah masuk kotak kan, masuk kotak. Itu filosofinya antara lain seperti itu. Jadi di dunia itu berbuat baiklah, maka wayang itu memberi contoh perilaku yang baik akan selalu mengalahkan perilaku yang jahat. Itu antara lain ya. Kemudian asal usulnya dan ceritanya itu berasal dari cerita, biasanya yang dipakai adalah cerita
Mahabharata dan Ramayana, dan itu di India ada, kemudian mungkin dibawa ke Indonesia pada saat syiar agama para pedagang, kemudian di Indonesia oleh para wali itu dikembangkan lagi menjadi alat untuk syiar agama, tuntunan Al-Quran dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam pesan-pesan moral itu tadi. Itu antara lain. Silahkan Pak. Oke. Ini luar biasa Mbak Ana ini, pengen tahu tentang wayang. Iya. Jadi memang betul bahwa wayang asal mula itu juga cerita itu Ramayana Mahabharata dari India. Namun di dalam pelaksanaannya ini di Indonesia itu memang betul-betul wayang ini sudah ada di masa dulu walaupun belum sempurna. Dan karena sukanya dengan wayang, mana di dalamnya itu penuh dengan nasihat, penuh dengan dan cerita-ceritanya itu luar biasa. Ya, bisa betul-betul menjadi panutan kita. Inilah maka ketika Islam sesuai sejarah Mbak Ana ya, Islam berkembang di Pulau Jawa itu Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai sarana untuk syiar agama. Untuk syiar agama. Nah, untuk saat ini banyak cerita-cerita ini bukan hanya Ramayana Mahabharata, namun cerita karangan sendiri seperti lagu. Seperti lagu, banyak lagu-lagu terbaru. Begitu juga dengan cerita-cerita. Namun cerita ini tidak boleh lepas daripada pakem ya, daripada pegangan yang tidak boleh dilupakan. Mengenai jumlah wayang ini banyak Mbak, banyak sekali wayang ini. Oleh karena itu maka ya dengan indahnya, dengan bahannya dari kulit kemudian ditata dan sebagainya, maka wayang itu mahal, termasuk gamelan ya, gamelan wayang. Jadi gamelan yang dari perunggu itu bisa mencapai harga 800 juta. Belum wayang-wayang itu satu set, satu perangkat itu bisa mencapai 500 juta. Karena ini betul-betul luar biasa nilai seni yang ada di dalamnya, juga kualitasnya karena ada prodomas dan sebagainya. Oleh karena itu memang wayang salah satu budaya yang betul-betul sangat tinggi nilainya. Karena apa? Menurut pendapat saya dan pengamatan dan saya sudah pernah mengalami paling sulit itu Mbak Ana itu jadi dalang. Itu yang paling sulit ini Mbak Tata ya. Karena semalam suntuk harus tidak tidur, kemudian kakinya bergerak, tangan bergerak, kemudian juga berpikir tentang cerita, alur cerita, harus menguasai tembang-tembang, gending-gending, juga permainan wayang itu sendiri. Nah ini bisa kita lihat di YouTube sekarang ini sangat mudah sekali dan banyak. Silahkan kalau ingin ya melihat, tertarik ya dalang-dalang kondang ya. Oleh karena itu maka apabila dalang ini itu betul profesional, ini betul-betul hidupnya juga sejahtera. Saya gambarkan saja kalau untuk ke Palembang ini ya, dalang yang sudah terkenal seperti Ki Bayu Aji, anaknya Pak Anom Suroto itu bisa mencapai 150 juta sekali tampil. Ya bahkan untuk persiapannya bisa 250 juta seperti Ki Mantep Sudarsono dan sebagainya. Karena apa ya, memang tinggi sekali dan berat ya. Ini karena pagelaran kolosal wayang kulit itu dengan perlengkapan yang demikian, melibatkan sinden yang profesional, melibatkan para yogo. Yogo itu pengerawin Mbak Tata, yang itu pun juga belajar ya, diisi. Saya betul-betul itu sebagai profesi. Saya kira inilah adiluhungnya wayang ya, baik wayang golek, wayang kulit dan sebagainya. Itu barangkali Mbak Tata. Oke, baik, ini sudah ada pendengar kembali yang udah nunggu dari tadi, kita ke pendengar lagi ya Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi, sama Ibu siapa di mana? Sama Ibu Dewi di Prabu Muli. Bu Dewi di Prabu Muli. Oke Ya. deh, silakan Bu Dewi Selamat pertanyaannya. pagi Bapak-bapak narasumber ya. Selamat pagi Bu Dewi. Terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Silakan. Kenapa pagelaran wayang itu harus diselenggarakan semalam suntuk ya? Apakah tidak bisa dipersingkat waktunya, misalnya sampai jam 12 gitu kan? Dan kalau saya itu lebih senang pagelaran itu wayang orang. Menurut Bapak apa perbedaannya pagelaran wayang kulit sama wayang orang itu ya?
Ya itu aja Pak ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung dijawab saja nih Pak. Boleh. Mengapa biasanya wayang kulit itu sebelah suntuk ya? Apa tidak bisa disingkat? Bisa Bu, bisa. Seperti pagelaran TVRI, mohon maaf di RRI pun bisa itu ya, bisa. Tapi memang lazimnya memang pagelaran itu dilaksanakan semalam suntuk. Karena apa? Karena alur ceritanya yang panjang dan mohon maaf ya, karena memang tradisi Jawa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Jawa Timur sama saja. Menonton wayang itu sekaligus tirakatan. Jadi memang ngurangi tidur. Oh, iya. Maka mulainya sebulan bukan hanya untuk senang-senang tidak, akan tetapi melatih melatih spiritual kita. Konon kabar nasihat dari nenek dulu bahwa orang yang kurang tidur, orang yang tidak tidur itu kan orang yang mengerti, Mbak. Ya, kalau kita tidur hari ini kita siaran kita tidak tahu. Yang tidak tidur mendengarkan ini tahu. Oleh karena itu keyakinan ya para leluhur kita dulu, ketika kita kurang tidur maka lebih tajam spiritual kita. Itu ya lebih tajam. Nah, banyak yang berzikir semalaman itu kan lebih tajam itu jadi sebagai ajang untuk tirakatan ya, silaturahmi tirakatan. Nah, kemudian ini tadi yang pertama bisa dipersingkat, bisa seperti waktu Covid ya, waktu Covid itu kan live streaming hanya 3 jam itu bisa sesuai permintaan audien. Dan saya yakin lebih senang Pak Amin ya kalau dipersingkat dalangnya. Cepat selesai. Kemudian perbedaannya apa wayang kulit dengan wayang orang ya? Kalau wayang kulit itu dari kulit ya, ada disimping, ditata dan sebagainya. Kalau wayang orang pelakunya kan orang-orang, ya pelakunya orang banyak. Ya sekaligus bisa melihat bagaimana dia tampil, bagaimana dia menggunakan busana, berhias dan sebagainya. Ini. Namun sekarang untuk wayang orang memang agak redup. Agak redup. Kalau dulu kan hebat ya, tapi di Surakarta, di Solo daerah itu tetap rutin itu wayang orang itu ya. Iya, kalau Surakarta tuh rutin Pak di auditorium RRI Surakarta itu ya. Karena apa Mbak? Salah satu di antaranya pelaku wayang itu pegawai negeri. Terus sangat disupport juga ya Pak ya sama. Iya, kalau di Solo betul sangat disupport. Pemerintah setempat. Bahkan Bahkan anggota dewannya juga support gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Monggo Pak Amin kalau ya benar sudah. Jadi apa yang disampaikan Pak Untung itu benar. Hanya kalau wayang orang memang enggak semua daerah punya kelompok, karena itu di tokoh-tokoh wayangnya itu dimainkan oleh orangnya berdandan seperti misalnya tokoh Werkudara diambilkan tokoh yang gagah gitu ya, yang langkahnya tegas gitu, kata-katanya juga begitu. Itu antara lain itu. Gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube kita, dari Mbak Anggi ya. Supaya lebih diminati masyarakat ya, khususnya anak muda ya. Coba deh Pak buat pagelaran yang ceritanya anak muda Pak, biar ramai. Nah tapi kita tanyakan dulu, emang sejauh ini gimana nih Pak? Apakah mengangkat cerita-cerita tentang anak muda juga nggak nih Pak Untung dan Pak Amin? Sekarang perkembangan wayang itu tidak hanya sekedar wayang kulit biasa. Sekarang wayang, pertunjukan wayang sudah digitalisasi ada. Nah, wayang. Kemudian wayang babat. Wayang babat itu wayang yang ceritanya biasanya dari legenda-legenda sejarah kerajaan, misalnya kerajaan mana, bisa Majapahit, Singasari, Cirebon, terus Pasundan dan sebagainya. Itu wayang babat. Sekarang sudah ada. Yang sering tampil itu ada di Yogyakarta. Yogyakarta wayang babat. Kemudian ada wayang kekayon. Wayang kekayon. Kemudian ada yang sekarang jarang tampil itu wayang kampung sebelah. Wayang kampung sebelah itu tokoh-tokoh wayangnya itu berpakaian seperti warga biasa, dan yang diobrolkan ya obrolan yang sedang hangat pada saat itu. Misalnya tentang Siskamling,
misalnya tentang pilkada dan sebagainya itu tadi. Jadi pergelaran untuk memenuhi kebutuhan di luar klasik itu sudah ada yang memulainya. Itu ada juga yang wayang suket, tapi ceritanya sama dari Mahabharata dan Ramayana itu. Oke. Ya, terima kasih. Baik, nah Pak Untung dan Pak Amin, kalau di wilayah kita sendiri ya, di Sumsel ini isi cerita wayangnya itu ya isi cerita yang seperti apa nih Pak, yang paling diminati masyarakat ya, baik itu dulu dan juga saat ini begitu Pak? Ya, menurut pengalaman, yang paling disenangi itu yang patriotik, heroik, penuh dengan tampilan-tampilan yang menggambarkan kekesatriaan, itu paling disukai. Ya, tapi kalau yang melo dan sebagainya itu kayaknya kurang. Dan kita sendiri mungkin juga bukan mengurangi ya, tapi kita mengarahkan supaya cerita-cerita yang saling hasut, saling fitnah itu akan ditampilkan atau dimainkan pada saat-saat tertentu, karena menghasut itu bisa ditiru, oleh para pendengar. Kan kita seperti ini loh cara menghasut kan seperti itu. Padahal yang harusnya jangan menghasut seperti ini, begitu. Itu antara lain itu. Nah, lalu nih Pak Untung, pendekatan kita untuk mempromosikan wayang ini ya kepada generasi-generasi yang saat ini, apalagi Gen Z sekarang ya, generasi Z ini ya. Nah, apa yang dilakukan gitu Pak? Iya, Pak Tata, jadi dalang harus kreatif, harus inovatif. Oleh karena itu sekarang itu tadi, pertama dari segi cerita tidak menggunakan alur cerita yang seutuhnya, tapi hanya disingkat-singkat saja, tapi tidak mengurangi hikmah dari cerita. Kemudian di dalam pagelaran, kalau dulu lampunya itu hanya lampu biasa, lampu lama dulu ya. Sekarang kan pakai lighting, sehingga dengan lebih modern gitu lebih modern. Kemudian di dalam pelaksanaan itu kan ada dua sesi. Sesi ini tempat hiburan. Yang pertama namanya sore itu limbuan ya. Jadi adegan pertama, kemudian adegan kedua itu namanya limbuan. Itu bisa digunakan ya terutama untuk hiburan. Nah, di sana biasanya dalang-dalang sekarang ini sudah menggunakan bukan gamelan saja, tapi organ dan alat-alat yang lain. Nah, sehingga yang kaula muda yang mau nyanyi lagu dangdut ya silakan, karena memang utamanya untuk saat ini wayang itu hiburan itu ya. Ada lagu pop, campur sari, terutama sekarang lagi tren kan Mbak ya, campur sari. Nah ini. Kemudian tadi saya tambahkan yang memang anak-anak yang muda kan energik ya, sehingga tampilan wayang berperang ya, adu kesaktian, keterampilan dalang itu juga betul-betul sangat didambakan. Oleh karena itu maka sekarang anak-anak kecil aja, dalang-dalang muda ini terampil sekali mengolahkan wayang gitu ya. Dan itu tidak mudah, itu perlu latihan yang konsisten, latihan yang rutin, sehingga tidak membosankan gitu. Itu Mbak Tata ya. Tapi sebenarnya mindset yang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan gitu ya, supaya generasi muda ini juga melek akan perwayangan ini gitu ya? Karena kalau nggak dilestarikan kan punah ya Pak lama-lama ya. Ya silakan Pak. Nah, ini begini Mbak Tata ya. Jadi sekarang ini kan kami ada tokoh juga di Palembang ini yang siap untuk membiayai kuliah di ISI Solo yang anak-anak muda. Dan alhamdulillah ada juga. Tapi kadang-kadang agak sayang sedikit kalau sudah lulus itu berat pulang ke Sumatera Selatan. Ini kita malah sayangkan. Di sana ya Pak ya? Karena memang di sana itu kalau pagelaran ya hiburan itu kan tidak mengenal hari Mbak ya. Di Jawa itu kan misalkan pesta itu kan tidak mengenal hari. Kalau di Palembang kan Sabtu Minggu. Kalau di situ tuh Senin Selasa sampai Sabtu Minggu ya. Iya. Tapi insya Allah nanti akan muncul anak-anak ini yang terutama dari daerah-daerah ini banyak saya monitor ini yang ada di ISI Solo dan di Yogyakarta, dan sudah banyak yang kembali juga. Dan ada juga teman-teman dalang yang melatih teman-teman muda ya, generasi muda untuk latihan karawitan. Maka saya optimis bahwa wayang tidak akan pudar ya, tidak akan hilang itu ya, akan tetap lestari. Nah ini. Kalau di setiap tahunnya itu
selalu ada lakon-lakon baru begitu berarti Pak? Mengenai lakon ya, lakon ini kan ada lakon pagem, ada lakon carangan. Carangan itu karangan ya. Oke. Seperti Wahyu ya, Wahyu itu anugerah. Ya. Nah, Wahyu itu biasanya kesatria yang mau bertapa, yang perilaku baik itu yang menerima. Nah, cerita Wahyu itu banyak sekali, tergantung pada dalangnya yang mengarang cerita itu. Cuman yang ngarang itu memang dalang-dalang yang sudah senior, Profesional gitu ya, Pak ya. profesional ya. Ah. Sehingga betul-betul alur cerita dan intinya itu betul-betul bisa dijadikan acuan untuk dalang-dalang muda itu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita angkat Hari Wayang Nasional ini kan merupakan wayang inovasi geliat Reka Cipta Wayang untuk kejayaan negeri. Bisa dibilang berarti wayang itu di masa teknologi ini ya, wayang berarti juga bertransformasi begitu ya Betul, Pak ya. betul, Oke. Berarti wayang ini tidak maaf banget, bukan mendiskriminasikan, maksudnya berarti wayang tidaklah mati begitu ya Pak ya. Tidak mungkin. Iya. Justru makin dikenal. Makin dikenal Iya, dan dengan bahkan itu kemajuan dikenal teknologi. dikenal di tidak hanya di Indonesia Iya. saja begitu Iya. Pak ya, semakin dikenal di seluruh negara begitu ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana nih teman-teman yang di Pepadi ini Pak ya menjembatani ya kreasi-kreasi dalang dan mengapresiasi penonton begitu ya Pak di era teknologi informasi yang sekarang ini? Ya, kalau ini tidak berbicara hanya di Sumsel aja, Ya. karena di tingkat nasional, terutama di pusat-pusat budaya itu di Jogja, di Solo itu sudah dilakukan. Jadi hampir selalu di samping pergelaran di tempat-tempat, contohnya begini, kalau di Jogja itu ada namanya Mbah Gito, dia menyediakan tempat untuk khusus pergelaran wayang. Itu bisa ditonton gratis, disiarkan live melalui YouTube dan live streaming. Iya. Cerita-ceritanya juga tidak hanya pakem seperti apa yang disampaikan Pak Untung tadi. Apa peristiwa-peristiwa hangat itu, ceritanya itu kebetulan pasti dicarikan yang identik. Misalnya sekarang sedang pilkada. Nah, itu ceritanya ada yang nantinya Gatot Kaca Winisudo ya, misalnya gitu ya. Itu jadi cerita sendiri itu akan disesuaikan dengan keadaan nyata sekarang ini. Yeah. Kalau di sana yang saya tahu ada namanya Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara, itu kuat sekali ikatannya. Jadi ada tampilan di sini seperti ini, ada tampilan di sini seperti ini, disiarkan secara langsung dan mereka bisa mengakses melalui teknologi yang ada sekarang ini. Yeah. Cukup dari rumah sambil tiduran sudah bisa. Tapi banyak yang pengen melihatnya itu live. Jadi live tetap harus dilaksanakan. Hanya yang tidak berkesempatan untuk berangkat untuk melihat live bisa dengan bantuan teknologi yang sekarang ini. Itu antara lain. Oke, baik. Nah, lalu kalau misalnya untuk seperti apa yang pada tema saat ini gitu ya Pak ya, untuk kejayaan negeri lah ya katakanlah ya wayang ini ya, melalui apanya gitu Pak, wayang ini ya kita didistribusikan untuk kejayaan negara kita ini, kejayaan negeri kita ini. Ya, terutama nilai-nilai moral Mbak, saya lihat. Ya. Kita lihat sekarang ini kita dipertontonkan di media sosial ya, di YouTube ya. Ya. Mereka mereka yang menebarkan kebencian karena ketidakpuasan dan sebagainya. Itu kan mohon maaf tidak bisa menjadi contoh suri teladan bagi generasi muda. Ya. Nah, jadi di dalam pagelaran wayang kulit itu banyak sekali contoh-contoh, termasuk tembang-tembangnya saja mengandung daripada petuah-petuah perilaku yang baik. Ini. Jadi memang inilah itu tantangan bagi kita semua, bahwa di balik suasana saat ini, kalau anak-anak muda selalu membuka media sosial, YouTube dan sebagainya, Mbak, itu dipertontonkan dengan sikap-sikap perilaku yang tidak bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Walaupun mohon maaf terlihat memang kita berpedoman pada ajaran agama, semuanya ya terlihat agamanya luar biasa, namun di dalam praktek
belum mampu mengendalikan diri dan tidak mau mengakui kebiasaan orang lain dalam dirinya karena sudah tertutup rasa kebencian. Nah, di dalam pewayangan itu digambarkan demikian. Ketika digelar wayang itu ceritanya bahwa dari awal nanti begini, akhirnya nanti begini. Jadi kalau dari awal perbuatannya tidak bagus, suka menghasut, menjelek-jelekan segala macam, maka di akhir ceritanya ibarat mencari wahyu anugerah tidak akan didapatkan. Begitu juga dalam kehidupan ini, ketika kita tahu semua, ketika kita menebarkan itu, maka hasilnya apa? Hasilnya akan merugikan diri sendiri, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini yang saya yakin bahwa hampir sama Mbak ini antara dakwah agama dengan dakwah melalui pewayangan. Pengemasannya saja yang berbeda. Iya, begitu kemasannya ya, yang Pak, berbeda. Iya, itu aja Mbak. Oke. Kalau boleh saya tambahkan Boleh dikit banget Pak. Tadi udah disampaikan tembang-tembangnya aja, lagu-lagunya sendiri itu bernilai moral tinggi. Nah, misalnya itu ada tembang yang sekarang sangat cocok kalau ditembangkan atau dilakukan, yaitu kuwi opo kuwi. Itu kata-katanya itu betul-betul anti korupsi. Contohnya seperti ini. Kuwi opo kuwi kembang melati. Sing tak puja-puji ojo do korupsi. Yen podo korupsi negarane rugi. Piye mas kuwi ojo ngono ngono. Nah, tembangnya sendiri itu sudah petuah. Dan sekarang sangat relevan dengan keadaan negeri sekarang ini. Makanya kalau wayang ini bisa ditampilkan dan secara berkala intens terus-menerus, maka dia akan bisa untuk kejayaan negeri tadi, untuk bisa membangun kejayaan negeri. Kemudian kalau seperti di RRI ini pernah saya sampaikan, kalau kita siaran tuh covered areanya kan ada sampai ke luar negeri. Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara tetangga lainnya. Itu kalau telepon, itu mereka minta lagu-lagu dari sana. Nah, ini kesempatan wayang itu untuk bisa membantu menebalkan rasa nasionalisme para WNI yang ada di luar negeri. Cinta tanah air dan sebagainya. Makanya wayang itu bisa dikatakan sebagai membentuk karakter atau karakter building bangsa. Nah, kemudian bisa juga dengan cara tadi ada acara limbuan yang sebelumnya ya, itu bisa diisi dengan siar pembangunan. Kalau dulu siar Islam yang paling kuat, sekarang bisa diisi siar pembangunan 20 sampai setengah jam begitu. Kalau saya pernah lakukan itu misalnya bulan Agustus ya, karakter bulannya kan patriotik, maka narasumbernya itu ya misalnya dari Kodam misalnya. Nah, itu memberi bejangan-bejangan di wilayah-wilayah yang membangkitkan patriotisme. Itu antara lain itu. Oke, baiklah. Jadi memang semuanya kita dapatkan di dalam kemasan wayang ini, begitu ya Pak. Betul, nilai-nilai betul. spiritual, terus nasionalisme, begitu ya Pak ya. Semuanya ada Ya, ya. untuk kejayaan negeri tujuannya. Ya. Baiklah kalau begitu. Tanpa terasa nih Bapak-bapak sudah mau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum diakhiri untuk perbincangan kita pagi hari ini, apa yang mau disampaikan begitu ya Pak ya kepada pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun berada terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan. Peringatan Hari Wayang Nasional, wayang, inovasi geliat rekat cipta wayang untuk kejayaan negeri ini. Ya, saya ke Pak Amin dulu ya Pak ya. Boleh, Nanti ya. closing statement boleh ditutup sama Pak Untung, silakan. Siap. Silakan Pak Amin. Terima kasih para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang kami hormati, kami cintai juga. Karena tanpa pendengar kami tidak ada apa-apanya. Jadi wayang itu sendiri seperti kami sampaikan tadi adalah pembentuk watak, pembentuk budi pekerti luhur. Dan jangan lupa bahwa bangsa yang bermartabat, bangsa yang berbudaya tinggi adalah yang budi pekertinya luhur.
yang berbudi pekerti luhur. Itu pesan-pesan kami, makanya kalau mendengarkan atau menyaksikan pergelaran wayang, maka pendengar akan mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Baik, Pak Untung silakan. Siap. Ini ada satu bait tembang Mbak ya. Nanti saya artikan pakai bahasa Indonesia. Siapa? Tahu aja Bapak kalau kita nggak ngerti ya. Oh ya, nanti saya artikan. Ini bahwa menunjukkan bahwa nanti bisa dilihat di kamus kalau Mbak Tata kurang percaya ya. Silakan. Jadi ada tembangnya begini. Ilmu iku lalakone kanthi laku wakat selawan kas tegese kas nyanto sani setya putya pangeget sing turhangkara. Artinya gini Mbak Tata, ilmu itu lelakone kanthi laku, bahwa ilmu itu bisa diperoleh tapi dengan ditebus dengan laku, dengan perjuangan. Kalau ingin lulus SD ya harus sekolah, SMP, begitu juga S1, S2, S3, kita harus itu. Wekaselamat artinya apa? Harus penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras dan sebagainya. Dan ilmu itu nanti apabila kita miliki, insya Allah kita bisa menggunakan ilmu itu untuk kebahagiaan kita, untuk menghilangkan hal-hal yang tidak bagus, untuk mengikis ya. Kemudian juga untuk kita berbuat bagaimana kita hidup di dunia, karena dengan ilmu kita berpedoman dalam hidup ini agar supaya hidup ini bahagia dunia dan akhirat. Nah demikian Mbak. Jadi kami mengajak mari sama-sama sebagai warga bangsa Indonesia yang mempunyai jati diri kita, marilah budaya tradisional, budaya daerah kita kembangkan, jangan sampai terkikis oleh budaya asing, karena kita sudah memiliki ya adat istiadat budi pekerti dan sebagainya yang diwariskan oleh para leluhur kita yang sungguh mulia dan sungguh adiluhung. Demikian Mbak Tata, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Untung ya. Ternyata bapak-bapak ini merdu ya nyanyinya ya pendengar ya. Oke, baiklah kalau begitu kita sudah harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini lewat Dialog Palembang pagi ini mengenai Hari Wayang Nasional, Wayang Inovasi Geliat Reka Cipta Wayang untuk Kejayaan Negeri. Terima kasih banyak Pak Untung Wijaya, Siap. Ketua Pepadi Kota Palembang dan juga Sekretaris Pepadi Sumsel. Oke Mbak. Ya. Pak Amin Prabowo juga terima kasih. Pak Amin merupakan anggota Pepadi Pusat juga ya. Yang pastinya sehat selalu Pak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkolaborasi ya untuk terus mempromosikan budaya wayang ini ya. Karena RRI itu juga terkenal. Ada RRI, ada wayang semalam suntuk gitu ya Pak ya. Ada wayang berarti ada Pepadi begitu ya. Semuanya semuanya adalah hasil kolaborasi begitu kan ya. Sehingga teman-teman yang lain yang di pelosok-pelosok sana juga bisa mendengarkan dan juga melihat pagelaran wayang ini disaksikan di audio streaming ya. Betul. Baik. Sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama kedua narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Kita berbincang-bincang mengenai peringatan Hari Wayang Dunia, Hari Wayang Nasional maksudnya 7 November 2024 dan juga ini juga ya sebagai informasi bahwa peringatan Hari Wayang ini Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia juga mengapresiasi ya penyelenggaraan Hari Wayang, baik itu Hari Wayang Dunia maupun Hari Wayang Nasional, yang memang Menteri Kebudayaan sendiri Dr. Fadlizon mengatakan bahwa dedikasi kita semua dalam menjaga dan mempromosikan wayang itu sebagai salah satu warisan budaya di Hulu Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sejak 2003 sebagai masterpiece of the oral intangible ya heritage of humanity begitu ya. Yang pasti pendengar pentingnya kita untuk
mempertunjukkan nilai-nilai yang religius, etis dan juga estetis yang mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia lewat pertunjukan wayang tersebut. Jadi wayang ini memang bagian dari warisan adiluhung yang telah mendunia, bukan sekedar tontonan tetapi juga tuntunan yang penuh nilai-nilai luhur seperti apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Demikian Dialog Palembang pagi ini untuk Kamis 7 November 2024. Saya Tata Edin akan terus menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.